Barangkali kita pernah mendengar kisah tentang di mana Rasulullah SAW pada saat perang Khandaq kelaparan, lalu ada seseorang yang memasak untuk Rasulullah SAW, dan akhirnya Rasulullah SAW mengajak seluruh orang-orang yang sedang menggali parit itu untuk ke rumahnya untuk bisa makan bersama, padahal masakannya hanya sedikit. Namun pada waktu itu tiba-tiba ada keajaiban yang muncul. Pertanyaan, siapakah yang mengajaknya tersebut? Namanya adalah Jabir bin Abdullah, pemilik makanan yang penuh berkah dan orang yang lebih mementingkan saudaranya daripada dirinya sendiri. Jabir bin Abdullah ini termasuk 6 pemuda Yastrib yang ditemui oleh Rasulullah SAW sebelum adanya hijrah, itu sebelum adanya Bai'at Aqabah pertama. Dan nanti Jabir bin Abdullah itu ikut di Bai'at Aqabah yang pertama, dan nanti dia masuk Islam, kemudian mengajak Mus'ab bin Umair untuk bisa ke Yastrib untuk berdakwah. Ayahnya yaitu Abdullah itu belum masuk Islam pada waktu itu. Di musim haji, sekelompok orang dari pemuda penduduk Yastrib itu berangkatlah untuk membaiat Nabi Muhammad SAW, itu Bai'at Aqabah kedua. Abdullah, ayah Jabir, itu ikut bersama mereka, dan akhirnya dia berangkat dengan tujuan untuk menunaikan ibadah haji. Yang diketahui sama Abdullah ini bahwasanya dia ini berangkat untuk naik haji. Namun ternyata orang-orang Yastrib ini sudah menyusun rencana akan bertemu dengan Rasulullah pada malam hari di Aqabah, dan mereka nanti akan berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini disebut dengan Bai'at Aqabah yang kedua. Setelah Bai'at Aqabah kedua ini, maka nanti Rasulullah SAW hendak menunjuk orang-orang yang bisa menjadi pemimpin atas kaumnya. Maka dipilihlah 12 orang, salah satunya adalah Abdullah bin Amir ini, yaitu ayahnya dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini dia tidak hadir pada saat perang Badar dan perang Uhud, bukan karena sengaja, tapi karena umurnya belum cukup. Dari Jabir bin Abdullah, dia mengatakan bahwasanya ketika ayahku berangkat ke Uhud, dia memanggilku dan berkata, aku merasa esok hari aku akan terbunuh di antara orang-orang yang terbunuh pertama kali bersama Nabi. Sesungguhnya aku tidak meninggalkan setelahku seseorang yang lebih mulia bagi jiwaku kecuali engkau, wahai Jabir. Sesungguhnya aku memikul utang, maka lunasilah, dan aku berpesan kepadamu agar engkau bersikap baik kepada saudara-saudara perempuanmu. Akhirnya Jabir berkata, esok harinya ayahku adalah orang pertama yang terbunuh. Dia dimakamkan dalam satu kubur dengan seseorang, tetapi aku tidak merasa tenang melihatnya bersama seseorang dalam satu kubur, sehingga aku mengeluarkannya 6 bulan setelah itu. Ternyata dia masih tetap seperti pada saat aku menguburkannya pertama kali, kecuali telinganya. Dalam sebuah riwayat bahwasanya Jabir berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku meninggalkan utang, sedangkan aku tidak memiliki sesuatu yang melunasi utangnya selain hasil dari kebun kurmanya. Kalau aku hanya mengandalkan hasil kebun kurma itu, niscaya aku tidak bisa melunasinya. Di samping itu, aku tidak memiliki harta untuk memberi makan saudara-saudara perempuanku itu selain dari kebun itu. Maka Rasulullah berdiri dan pergi ke tempat penyimpanan kurma milik kami. Lalu beliau bersabda, panggilkan untukku orang-orang yang memberi pinjaman kepada ayahmu. Maka Jabir berkata, maka aku pun memanggil mereka. Lalu Nabi menakar kurma untuk mereka sampai Allah melunasi utang ayahku dari hasil panen tersebut. Lalu aku melongok ke dalam lumbung. Ternyata kurma yang ada di sana seperti sedia kala, tidak berkurang satu butir pun. Akhirnya dia mendapat sebuah keajaiban. Dia melihat sebuah keajaiban yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Setelah ayahnya gugur sebagai syahid dalam perang Uhud, dia meninggalkan 9 anak perempuan. Maka Jabir ini harus mengasuh mereka. Jabir berupaya menunaikan kemaslahatan saudara-saudara perempuannya, sehingga dia memilih menikahi seseorang janda daripada seorang gadis yang bisa memberinya kebahagiaan dan keceriaan sebenarnya kalau dia menikah dengan gadis. Itu dilakukan agar istrinya itu bisa ikut menjaga dan mendidik saudara-saudara perempuannya. Di samping itu, Jabir ingin meraih doa Nabi untuknya. Ini dari Jabir bahwasanya dia berkata, ayahku gugur meninggalkan 7 atau 9 anak perempuan, maka aku menikah dengan seorang janda. Maka Nabi bertanya kepadaku, apakah engkau telah menikah, wahai Jabir? Aku menjawab, iya. Nabi bertanya, gadis atau janda? Aku menjawab, janda. Nabi bersabda, mengapa engkau tidak menikah dengan seorang gadis? Engkau bisa bermanja-manja dengannya, dan dia bisa bermanja-manja denganmu. Engkau bercanda dengannya, dan dia bercanda denganmu. Maka aku menjelaskan, sesungguhnya Abdullah meninggal dunia, itu ayahnya, dan ia meninggalkan anak-anak perempuan. Aku tidak suka menghadirkan seorang wanita di antara mereka yang sebaya dengan mereka, sehingga aku menikahi seorang wanita yang bisa mengurusi mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Maka Nabi bersabda, semoga Allah memberkahimu atau melimpahkan kebaikan kepadamu. Pasca gugur ayahnya, Jabir ini ikut dalam peperangan bersama Nabi. Perang pertama itu adalah perang Khandaq, karena pada saat perang Badar dan perang Uhud dia masih kecil, jadi tidak boleh ikut perang. Dalam perang inilah sebuah jasa besar diperankan oleh Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah langsung menceritakan bahwasanya ketika parit sedang digali, yaitu perang Khandaq sedang digali,
Nah, aku melihat kelelahan yang sangat pada dari Nabi, karena beliau begitu lelah dan menahan rasa lapar yang sangat berat. Maka aku pulang menemui istriku dan aku berkata, apakah engkau mempunyai makanan? Aku melihat Rasulullah sangat lelah dan lapar. Maka istriku mengeluarkan satu kantong yang berisi satu sak gandum. Maka aku sendiri pergi menyembelih seekor kambing. Istriku menggiling gandum dan kami menyelesaikan pekerjaan masing-masing secara bersama. Aku memotong-motong daging ke nampan makanan yang dia siapkan. Lalu aku pergi menemui Rasulullah. Istriku berkata kepadaku, jangan mempermalukan aku di hadapan Rasulullah ya, dan orang-orang yang bersamanya. Maka aku datang menemui Rasulullah. Aku berbisik kepada Rasulullah bahwasanya, wahai Rasulullah, kami menyembelih seekor kambing kecil milik kami dan kami juga menggiling satu sak gandum milik kami. Semoga Anda berkenan hadir bersama beberapa orang saja, jangan semua, hanya orang terpilih-pilih saja. Maka tiba-tiba Rasulullah berteriak, wahai orang-orang yang sedang menggali parit, sesungguhnya Jabir telah membuat sebuah jamuan kepada kita. Marilah kita ke rumahnya bersama-sama. Dan Jabir ini kaget itu kan, padahal istri sudah memesan kepada jangan sampai mempermalukan aku ya di hadapan Rasulullah dan sahabatnya. Dan akhirnya Rasulullah bersabda kepadaku, jangan menurunkan makananmu dari tungku dan jangan membuat roti dari adonanmu sebelum aku datang. Dan akhirnya Jabir ini pulang. Nah, Rasulullah berangkat bersama orang-orang lain, dia bersama sahabat beliau ke rumah Jabir ini. Lalu Jabir ini menemui istrinya, ya, lalu istrinya berkata, aku kan sudah berpesan kepadamu, mengapa semua orang ikut itu. Nah, istri Jabir ini menyalahkan si Jabir ini. Nah, si Jabir ini mengatakan, aku udah kasih tahu, aku sudah menyampaikan pesanmu, tapi Rasulullah mengatakan seperti itu. Akhirnya Jabir berkata, maka aku mengeluarkan adonan, lalu Nabi Muhammad SAW meludahi dan mendoakannya. Kemudian beliau mendatangi makanan kami. Beliau melakukan hal yang sama. Lalu beliau bersabda, panggilkan seorang wanita yang pandai membuat roti. Biarkan dia membuat roti bersamaku dan ambillah makanan kalian sedikit demi sedikit dan jangan menurunkannya. Saat itu yang hadir berjumlah 1000 orang. Aku bersumpah demi Allah, mereka semuanya makan sampai mereka kenyang, lalu mereka pulang. Makanan kami masih seperti sedia kala dan adonan kami juga masih seperti sedia kala. Masya Allah, inilah sebuah mukjizat ya yang dilihat oleh Jabir bin Abdullah ini. Si Jabir ini termasuk orang-orang yang membaiat Nabi di Hudaybiyah ya, atau kita kenal dengan sebutan baiat Ridwan. Nah, orang-orang yang ikut baiat Ridwan ini spesial ya dapat Allah Subhanahu wa taala ya, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surah Al-Fat ayat 18 sampai 19 yang menyebutkan bahwasanya sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat dan harta rampasan yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran surah Al-Fat ayat 18 hingga 19 ya. Nah, Jabir berkata bahwasanya pada hari Hudaybiyah ini Rasulullah bersabda kepada kami, hari ini kalian adalah sebaik-baik penduduk bumi. Nah, pada waktu itu jumlah orang muslim 1400 orang. Jabir bin Abdullah ini mengembara demi mendapatkan satu hadis. Jadi Jabir ini mendengar bahwasanya ada seseorang yang dia itu memiliki atau mengetahui hadis Rasulullah SAW. Namanya adalah Abdullah bin Unais. Dia tinggal di Syam. Maka pada waktu itu Jabir langsung berangkat ke Syam dengan menggunakan untanya. Berangkatlah dia bertemu dengan Abdullah bin Unais. Nah, ini Jabir mengatakan bahwasanya ketika dia nyampe di Syam ya, tepatnya di dekat rumah Abdullah bin Unais, maka aku bertanya kepada penjaga pintunya, apakah ada Abdullah bin Unais? Ya, ada. Nah, katakan kepadanya, Jabir sedang menunggunya di pintu. Lalu penjaga pintu tersebut bertemu dengan Abdullah bin Unais dan mengatakan bahwasanya ada seorang yang sedang menunggumu, yaitu Jabir. Nah, apakah dia Ibnu Abdillah? Maka kata penjaga pintu itu mengatakan iya. Lalu Abdullah bin Unais pun langsung keluar dan dia langsung merangkul si Jabir ini. Maka si Jabir mengatakan, sebuah hadis aku mendengarkan ada padamu, engkau mendengarnya dari Rasulullah. Aku khawatir mati atau engkau mati sebelum aku mendengarnya. Nah, akhirnya si Abdullah bin Unais itu menyampaikanlah hadis yang dimaksud. Begitulah sahabat Rasulullah, ketika dia sudah mendengar bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, maka dia kejar hadis itu. Suatu kali Jabir ini pernah berangkat berjihad di jalan Allah ke negeri Romawi. Panglima pasukannya adalah Malik bin Abdillah al-Khatsami. Nah, Malik pada waktu itu sedang berkeliling untuk memeriksa pasukannya guna mengetahui keadaan mereka, memberikan dukungan moral kepada mereka, dan memberikan perhatian serta penghormatan kepada orang-orang besar dari mereka. Nah, tiba-tiba Malik ini melewati Jabir bin Abdillah dan dia melihatnya sedang berjalan kaki, sedangkan tangannya memegang tali kekang keledainya, dan dia menuntunnya. Nah, Malik bertanya kepada Jabir, wahai Abu Abdillah, ada apa denganmu? Mengapa engkau tidak berkendara?
bukankah Allah telah memudahkan bagimu seekor tunggangan yang mungkin engkau tunggangi? Maka Jabir menjawab, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa kedua kakinya berdebu di jalan Allah, niscaya Allah mengharamkannya atas neraka. Maka Malik membiarkan Jabir dan dia berlalu untuk kembali ke bagian depan pasukannya. Lalu dia menghadap kepada Jabir dan memanggilnya dengan suara yang paling keras. Jadi Malik ini pergi dia ke depan pasukan, lalu tiba-tiba dia berteriak, wahai Abu Abdillah, mengapa engkau tidak mengendari keledaimu padahal ia dalam kekuasaanmu? Lalu Jabir mengetahui maksud dari Malik ini agar semua pasukan itu mendengar hadis Nabi yang ini. Maka Jabir pun menjawab dengan suara yang tinggi dan berkata, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa kedua kakinya berdebu di jalan Allah, niscaya Allah mengharamkannya atas neraka. Maka orang-orang yang pada saat itu mendengar hadis tersebut langsung lompat turun dari punggung kendaraan mereka. Semuanya ingin meraih pahala besar tersebut. Tidak ada pasukan yang paling banyak pejalan kakinya melebihi pasukan ini. Nah, begitulah kisah tentang Jabir bin Abdullah yang telah mengubah strategi pada waktu itu yang awalnya di atas tunggangan menjadi banyak yang berjalan kaki. Dan akhirnya Jabir bin Abdullah itu pun tutup usia pada usia yang hampir mendekati 90 tahun. Nah, beginilah kisah tentang Jabir bin Abdullah.